Aku Debisa Zain Syakira, biasanya dipanggil Debit. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Nama saya Januar Bagas Wicaksono dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Halo, kenalin, nama aku Risma Landari dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Royan Nasrullah dari Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Singkatnya tuh BK tuh kayak psikologi tapi dalam lingkup pendidikan gitu. Nah di BK tuh nanti jadi bakal belajar gimana sih cara memberikan pemahaman, memberikan arahan, memberikan bimbingan dan juga penyelesaian masalah kepada siswa, khususnya dalam masalah belajar, masalah sosial, masalah pribadi dan juga masalah karir. Tapi sebenarnya nggak cuma ke siswa aja, tapi juga bimbingan dan konseling itu memberikan pemahaman dan juga bimbingan konseling kepada masyarakat. Oke, secara singkat, pendidikan guru sekolah dasar itu adalah program studi yang nantinya tujuannya itu untuk membentuk guru sekolah dasar yang berkompeten. Jadi aku kuliah di jurusan Teknologi Pendidikan. Teknologi Pendidikan itu ilmu yang melajarin tentang kurikulum atau bagaimana kita sistem pendidikan gitu. Kira-kira yang bakal dipelajari di jurusan pendidikan teknologi ini apa sih? Jadi kita tuh dibagi dua, ada tentang kurikulum dan juga media. Yang kurikulum tuh kayak bagaimana evaluasi pembelajaran. Kalau media tuh yang pertama tuh kayak ada media pembelajaran yang buat ngajarinnya kayak gimana gitu. Yang bakal dipelajari, nah di PGSD ini tentunya karena nantinya bakal jadi guru SD, jadi yang kita pelajari itu banyak subjek. Jadi ada untuk mata kuliah ke-SD-nya tuh ada kayak IPA, IPS, bahasa, terus PKN, bahkan kayak seni tari, seni rupa, seni drama pun kita pelajari. Juga ada pendalaman sama yang bakal kita pilih gitu. Jadi pendalaman kayak pendalaman IPA, pendalaman IPS gitu, nanti itu kayak mata kuliah pilihannya gitu. Terus ada juga mata kuliah keguruan kayak pedagogi, perkembangan peserta didik, terus kayak ada evaluasi pendidikan dan lain-lain. Kalau aku sampai saat ini yang aku tahu ya, ada psikologi umum, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, ada dasar-dasar bimbingan dan konseling, ada kesehatan mental, ada teori-teori kepribadian, ada teori-teori konseling, komunikasi dalam bimbingan konseling, dan lain-lain. Sesuai dengan namanya ya, yang pasti itu diarahkan lebih ke guru BK. Tapi sebenarnya nggak cuma jadi guru BK, bisa juga jadi HRD, jadi konselor, terus jadi hipnoterapis. Karena nanti di semester 3, kalau di BKUP ya, kalau nanti di semester 3 itu ada yang namanya on top atau spesialisasi. Ada spesialisasi anak, remaja, dewasa, dan juga populasi khusus. Nah kan kalau BK tuh biasanya guru BK di remaja kan ya, sama di yang anak. Nah kalau misalkan milih dewasa sama populasi khusus, itu tuh bakal diarahkan menjadi konselor. Konselornya itu bisa konselor pernikahan, konselor yang di BNN, konselor di perusahaan-perusahaan, dan juga konselor di pusat rehabilitasi. Tentunya utamanya itu jadi guru sekolah dasar ya, entah itu di negeri, swasta, ataupun internasional. Terus nggak cuma itu, kebanyakan dari lulusannya itu berwirausaha gitu, entah di wirausaha bidang pendidikan gitu, di startup, atau misalnya buat wirausaha sesuatu yang menyangkut pendidikan atau non pendidikan juga banyak. Terus ada juga yang kerja di kayak kementerian atau di dinas pendidikannya juga, kalau misalnya mau melanjutkan ke jenjang S2 jadi dosen kayak gitu sih. Prospek karirnya lumayan luas. Yang paling tinggi atau yang aku inginin juga kayak kerja di Kementerian Pendidikan atau di perusahaan swasta negeri juga banyak sih. Sampai sejauh ini apa sih pengalaman yang paling menarik dan paling menantang dari jurusan PGSD itu? Karena subjek yang pelajarnya banyak, yang menantang itu tuh kita harus belajar subjek pelajaran yang bukan di bidang kita gitu. Jadi kita harus menguasai terus mendalaminya gitu, harus keluar dari zona nyaman.
Kalau sampai saat ini, selama aku menjadi mahasiswa BK, aku tuh melihat segala sesuatu gitu ya, itu tuh dari berbagai sisi. Entah kenapa kayak tiap ngelihat masalah, tiap ngelihat sesuatu tuh kayak pengen dianalisis gitu, karena udah kebiasaan selama kuliah kita tuh harus menganalisis perilaku. Nah, kita tuh jadi kayak, oh ini teori apa nih masalah ini, oh ini teori ini, ternyata masalah ke ini tuh masuk, penyelesaiannya kayak gini. Jadi lebih kayak apa ya, implementasinya tuh langsung kerasa gitu, karena kita menganalisis perilaku yang benar-benar kelihatan, yang selama ini tuh pasti kita lalui gitu di kehidupan sehari-hari. Jadi tiap mata kuliahnya tuh kadang banyak yang disuruh bikin tugas video, jadi wajar lah, namanya juga teknologi pendidikan, jadi kayak gitu ribet lah video-videonya kayak gitu, bikin video. Boleh dong kasih tips untuk adik-adik yang pengen juga masuk ke jurusan pendidikan teknologi. Jadi buat yang minat di bidang pendidikan, teknologi pendidikan, jurusan yang bagus lah, direkomendasiin. Soalnya prospeknya lumayan luas, gak terlalu berat juga belajarnya, rame lah. Kalau buat tips, adik-adik harus pastiin dulu sih kalau misalkan adik-adik itu punya human interest. Terus adik-adik juga harus pastiin kalau misalkan adik-adik itu tertarik dalam dunia psikologi, khususnya yang pendidikan. Kalau selanjutnya paling adik-adik harus punya skill, memantapkan skill gitu ya dalam berkomunikasi dan juga bersosialisasi. Kalau mau masuk jurusan PGSD itu teman-teman harus punya keinginan untuk ngajarin orang deh, pertamanya kayak gitu. Terus untuk selanjutnya mau mempelajari mata kuliah selanjutnya, mungkin itu bisa didapetin saat udah masuk kuliahnya itu gitu. Nah, jurusan pendidikan teknologi ini kan masuk ke rumpun pendidikan. Rumpun pendidikan itu apa sih? Jadi rumpun pendidikan itu ilmu atau bidang yang mempelajari tentang pendidikan secara keseluruhan, yang dibagi-bagi lagi jadi subrumpun, kayak ada teknologi pendidikan, PGSD, PG PAUD, dan lain-lain. Nah, di rumpun pendidikan ini bakal belajar apa aja? Kalau secara keseluruhan di pendidikan itu yang pasti ada landasan pendidikan. Terus ada psikologi pendidikan, ada pedagogik atau ilmu mengajar, terus ada pengelolaan pendidikan, ada inovasi pendidikan, ada juga teori-teori belajar, terus ada juga yang membahas tentang kurikulum dan pembelajaran. Nah, gimana sih prospek dari karir rumpun pendidikan itu sendiri? Karena rumpun pendidikan, jadi kemungkinan besarnya kerja di bidang pendidikan, kayak bisa jadi guru, bisa jadi tenaga pendidik yang lain, kurikulum, kayak gitu. Terus karakteristik atau sifat anak-anaknya di rumpun pendidikan ini? Aku kan kuliah di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, yang pasti udah pendidikan banget tuh. Selama aku ke kampus, yang jadi ciri khas anak-anak pendidikan tuh dari fisiknya gitu ya, dari kelihatan tuh rapih, udah kayak guru able gitu. Terus mereka juga pasti pada punya skill komunikasi dan juga sosialisasi yang bagus. Jadi selain kelihatan gitu ya dari outfitnya yang udah guru able, mereka tuh udah kayak bapak guru banget gitu lah. Jika udah lihat kayak udah bapak guru gitu, bapak guru, ibu guru. Kalau menurut kamu ada nggak sih stereotip atau stigma yang melekat sama rumpun pendidikan ini dan gimana kenyataannya? Oke, stigmanya itu anak-anak pendidikan pasti jadi guru gitu, stigmanya kayak gitu. Padahal kenyataannya bisa aja dia kerja di wirausaha atau startup pendidikan dan lain-lain. Oke, ada kriteria khusus nggak sih untuk masuk ke rumpun pendidikan? Kalau kriteria khusus dari rumpun pendidikan, mungkin karena di rumpun pendidikan ini kita belajar untuk cara mendidik gitu kan, otomatis kita bakalan ketemu sama orang-orang lain, cara mendidik orang lain gitu kan, lebih ke personal orangnya juga. Jadi kita di sini kriterianya yang khusus mungkin harus mau bersosialisasi, harus main bersosialisasi, dan kita juga lebih menekankan sisi humanis dan kawan-kawannya juga. Menarik. Ada pesan yang mau disampaikan nggak buat adik-adik yang mungkin mau juga masuk ke rumpun pendidikan? Pesannya mungkin kalau di rumpun pendidikan, adik-adik jangan takut ya ke pendidikan. Di sini kita benar-benar belajar cara mendidik, cara jadi manusia yang baik dulu gitu kan, sebelum akhirnya mendidik
manusia-manusia lain gitu kan di rumpun pendidikan. Terus juga jangan takut karena di prospek kerjanya kalian kalau misalnya jadi guru gajinya kecil kah atau apa kah, kalian jangan sampai mikir ke sana lah gitu. Karena di rumpun pendidikan juga jurusan-jurusannya prospek kerjanya nggak cuma itu doang gitu, nggak cuma jadi guru doang, bahkan dosen-dosen pun kalian harus di rumpun pendidikan dulu gitu. Di rumpun pendidikan ini ada program studi apa ya? Di rumpun pendidikan ini banyak ya, kayak yang di awalnya ada pendidikan itu masuk ke rumpun pendidikan kayak pendidikan pendidikan matematika, fisika, kimia, biologi. Terus ada juga kayak khusus ke pendidikannya gitu, kayak pendidikan guru PAUD dan pendidikan guru sekolah dasar. Dan masih banyak lagi sih. Terakhir deh, mungkin dari kamu ada 1-2 kata buat semangatin mereka yang mau masuk ke PGSD. Teman-teman ya semangat aja, terus jangan lupa PGSD itu masuknya ke rumpun soshum ya, walaupun yang dipelajarinya banyak, tapi masuknya ke rumpun soshum, jangan lupa belajar soshum. Semangat. Pokoknya semangat, banyak berdoa, sesuai passion aja lah pokoknya. Apa ya? Sama kayak kemarin sih, aku nggak mau buat semangat, kata-kata semangat, aku mau ngasih emot semangka aja sebanyak-banyaknya, weh, semangka. Terima kasih. Semangat, pokoknya apapun yang terjadi itu pasti udah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu aja, semangat.